Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker saat bepergian, dan menjaga kesehatan dengan berolahraga. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, pada saat kalian masih kelas 7, kita sudah pernah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, siapa yang masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? Coba sebutkan. Ya, benar. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain tumbuh dan berkembang, makan dan minum, bergerak, bernafas, peka terhadap rangsang, berkembang biak, beradaptasi, dan ekskresi. Salah satu ciri dari makhluk hidup tadi yaitu adalah ekskresi. Apa itu ekskresi? Ada yang bisa menjawab? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang tidak berguna dari dalam tubuh makhluk hidup. Ada 4 organ ekskresi khususnya pada manusia. Salah satunya adalah yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang struktur ginjal dan mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Setelah kita selesai melakukan pembelajaran hari ini, saya harap kalian dapat menjelaskan tentang struktur ginjal dan menjelaskan tentang mekanisme pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Anak-anak, pernahkah kalian perhatikan warna urin kalian pada saat kalian buang air kecil? Ayo, kira-kira ada enggak perbedaannya pada saat kalian buang air kecil di pagi hari, siang hari, sore hari, atau bahkan saat kalian sedang sakit? Nah, ada yang jawab ada. Ayo, kalau memang ada perbedaannya, apa saja warnanya? Nah, benar, ada yang bening, ada yang kuning, kemudian ada juga yang warnanya orange, bahkan sampai keruh ya. Tahukah kamu apa yang menyebabkan warna urin berbeda? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas bersama-sama tentang ginjal. Nah, untuk itu, apa itu ginjal? Ada yang tahu? Nah, ya, ginjal adalah salah satu organ ekskresi pada manusia yang berfungsi untuk menyaring darah dan mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam bentuk urin atau bisa disebut air seni. Nah, lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar berikut ini. Gambar A menunjukkan posisi ginjal. Ingat, ginjal kita terdiri dari sepasang ginjal, ada di kanan dan kiri kita, di pinggang, perhatikan. Di mana ginjal bagian kiri itu letaknya lebih tinggi dibandingkan ginjal bagian kanan. Untuk gambar B dan C, di sana menunjukkan struktur ginjal. Struktur ginjal itu ada 3 lapisan. Ada korteks, ada medula, kemudian ada pelvis. Kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama adalah korteks. Apa saja yang terdapat dalam korteks? Di sana ada jutaan nefron yang berfungsi untuk menyaring darah kita. Nefron itu terdiri dari apa saja? Yang pertama ada badan malbiji. Badan malbiji sendiri tersusun atas glomerulus, yang merupakan pembuluh darah kapiler yang berfungsi untuk menyaring darah. Kemudian ada kapsula Bowman yang merupakan cawan yang membungkus glomerulus. Misalkan ini glomerulus, maka ini kapsula Bowman akan membungkus glomerulus. Kemudian ada tubulus atau saluran-saluran panjang. Ada 2 saluran panjang, yaitu bagian tubulus proksimal dan tubulus distal. Perhatikan di gambar D, ini ada badan malbiji dan tubulusnya. Kemudian yang kedua, bagian medula spinalis atau medula, bagian medula. Bagian medula itu adalah bagian saluran-saluran
yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi yang terdapat di dalam korteks, yaitu lengkung Henle, di mana fungsi lengkung Henle itu untuk menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Kemudian saluran yang kedua adalah tubulus collectivus. Selanjutnya yang ketiga adalah pervis neuralis. Di dalam pervis neuralis itu terdapat rongga ginjal yang bermuara tubulus collectivus. Jadi pervis neuralis itu, di dalam pervis neuralis itu terdapat tubulus collectivus, ya, muara dari tubulus collectivus. Nah, di rongga ginjal ini apa fungsinya? Rongga ginjal berfungsi untuk menyimpan sementara urin sebelum dikeluarkan melalui ureter menuju ke dalam kandung kemih. Di awal pembelajaran tadi kita sudah membahas tentang fungsi dari ginjal. Ada yang masih ingat apa itu fungsi ginjal? Ya, salah satu fungsi dari ginjal adalah untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh dalam bentuk urin. Bagaimana ginjal memproduksi urin atau bagaimana mekanisme pembentukan urin di dalam ginjal? Mekanisme pembentukan urin di dalam ginjal dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Kita bahas dulu yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi tempatnya di mana? Filtrasi tempatnya adalah di dalam badan Malpighi. Kemudian untuk prosesnya, pada saat darah masuk ke dalam glomerulus, plasma darah dan zat terlarut di dalamnya akan disaring dalam glomerulus. Hasil penyaringan glomerulus itu disebut filtrat, di mana filtrat tadi akan disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Kemudian hasilnya adalah urin primer. Jadi filtrat yang dihasilkan dari glomerulus tadi disebut urin primer, di mana di sana masih mengandung air, urobilin, urea, glukosa, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Tahap yang kedua yaitu adalah reabsorpsi. Tempat terjadinya di mana? Tempat terjadinya adalah di tubulus proksimal. Prosesnya hampir semua glukosa, vitamin, asam amino, garam, dan air diserap kembali dimasukkan ke dalam pembuluh darah yang terdapat di sekitar tubulus proksimal. Hasil dari proses reabsorpsi disebut sebagai urin sekunder, di mana urin sekunder ini masih mengandung air, garam, urea, dan urobilin atau pigmen empedu. Urobilin ini memberikan warna kuning pada urin dan urea menimbulkan rasa bau pada urin. Pada awal tadi kita sudah bahas bahwa ada perbedaan warna antara urin di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan pada saat kita sakit itu biasanya lebih keruh. Apa yang terjadi? Nah, yang membuat perbedaan adalah urobilin tadi, kemudian kandungan-kandungan yang ada di dalam darah. Semakin banyak kita minum, semakin berwarna bening urin kita, tapi semakin kekurangan air, maka semakin keruh urin kita. Tahap yang ketiga atau yang terakhir yaitu augmentasi. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah di tubulus distal. Jadi setelah dari reabsorpsi yang terjadi di tubulus proksimal, kemudian urin sekunder akan berjalan melewati lengkung Henle sampai pada tubulus distal. Di dalam tubulus distal, zat-zat sisa yang tidak berguna seperti ion hidrogen, amonia, dan obat-obatan ditambahkan ke urin sekunder sehingga tubuh terbebas dari zat-zat yang berbahaya. Hasil dari augmentasi ini disebut urin yang sebenarnya, urin yang kita keluarkan pada saat buang air kecil. Kandungan dalam urin ini antara lain ada air, urea, kemudian ada amonia yang merupakan sisa-sisa pembuangan protein, kemudian ada garam-garam mineral, terutama garam dapur karena kita banyak mengkonsumsi garam dapur, kemudian ada zat warna empedu, kemudian ada zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin B, vitamin C, kemudian obat-obatan yang berlebihan pada saat kita minum pada saat kita sakit, dan hormon-hormon. Bagaimana?
Apakah sudah paham atau malah hampa? Baiklah, kalau sudah paham, mari kita simpulkan bersama-sama materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita membahas tentang ginjal, fungsi dari ginjal. Apa fungsi dari ginjal tadi? Ya, fungsinya ada dua ya. Ada menyaring darah dan mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk urin. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang struktur ginjal. Ayo, ada berapa perlapisan struktur ginjal? Nah, benar, ada korteks, ada medula, ada pelvis. Tuh. Kemudian yang ketiga yang kita bahas tadi adalah tentang mekanisme pembentukan urin. Ada berapa tahap tadi mekanisme pembentukan urin? Nah, ya ada 3. Yang pertama adalah filtrasi, kemudian ada reabsorpsi, kemudian ada augmentasi. Filtrasi itu penyaringan, reabsorpsi adalah penyerapan kembali bahan-bahan yang masih bisa digunakan. Kemudian augmentasi itu adalah penambahan bahan-bahan yang sudah tidak digunakan dalam tubuh ke dalam urin sehingga membentuk urin yang sebenarnya. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Nah, untuk selanjutnya silahkan pelajari materi tentang kulit, paru-paru, dan hati. Nah, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.